Kenapa kita mesti berwakaf? Kalau bukan karena saya yang berwakaf untuk Masjid Muhammadiyah, maka ini masjid nggak selesai. Tidak berwakaf pun kita, masjid ini akan tetap selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa kita berwakaf? Kita bukan nolong masjid, besti. Kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalau kita wakafkan, jalannya pinggir jalan, masjidnya jalan lintas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud. Kalau bahasa kampung saya, 24 hours. 24 jam orang akan lalu lalang, nggak pernah berhenti. Ini mobil banyak, parkir. Walaupun nggak semuanya sholat, banyak juga yang mampir masjid. Keterangan, ngising. Mampir ke masjid, walaupun cuman ke toilet, numpang pipis, tapi insya Allah yang mewakafkan tanah dapat amal jariah. Kenapa? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusannya pada hari akhirat. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya boleh nanya, lebih lama di atas dunia atau di alam kubur? Alam kubur. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Jadi umurnya berapa itu? Memang cantik bunga di taman di kota Bandung. Memang susah kalau belum sarapan diajak menghitung-hitung. Lahir 150, meninggal 204. Berarti waktu meninggal umur Imam Syafi'i 54 tahun. Di atas dunia ini cuma 54 tahun. Meninggalnya 204. Sekarang sudah 1446. Berarti dia di alam kubur, di alam barzah sudah lebih 1200 tahun. Tidak ada orang yang tahu siapa nama istri Imam Syafi'i. Ada sebagian. Berapa anaknya? Ada sebagian. Tapi ilmunya mengalir sampai hari kiamat. Betul? Kiai Haji Ahmad Dahlan rahmatullah alaih, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah puluhan tahun meninggal dunia. Dari mulai pengurus pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, kota, kecamatan, sampai yang ngaji di pondok, sampai ibu majelis taklim semua yang selamat dari TBC, tahayul, bid'ah, coerafat, ejaan lama, khurafat. Maka semua pahala mengalir kepada almarhum. Nah, coba pikir, kalau kita mati, kira-kira yang kita tinggalkan ini apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, panci kredit, skincare kredit. Betul? Kok ngaku? Jujur, satu-satunya yang lunas di rumah itu bojone. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai.
Andai Pak Kuahnya boleh DP, kredit juga itu istilah. Lalu siapa? Ini masjid. Maka yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah masjid, pinggir jalan, lintas, simpang 3, gak pernah kosong sholat berjamaah. Saya nggak tahu namanya, siapa yang mewakafkan masjid, tapi dari mulai subuh tadi sampai sholat duha, setiap kita yang melangkah kaki kemari, pahala ngalir ke kubur almarhum almarhumah. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Sementara masjidnya sudah selesai, lalu kesempatan kita untuk dapat amal jariah ini apakah sudah tertutup atau masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Tidak jauh dari sini pembebasan tanah, 1 meternya sekitar 3, sekian juta, tapi tidak dijual per meter, dijual per paket. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk yang dapat amal jariah karena membebaskan tanah ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada orang uangnya banyak buat rumah besar, uangnya banyak beli mobil besar, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Apa yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peci tinggal, baju batik merek Casio, kasih orang, tinggal. Cincin diberi jamaah, tinggal. Ustadz Selamat kemana-mana ceramah diberi mikrofon sampai 2, persiapan kalau habis baterai mati, tinggal. Yang punya tenda kalau ninggal apakah bawa tenda? Enggak. Yang kita bawa bukan baju batik cantik 3 lemari, yang kita bawa kain. Ibu sudah nyiapin kain kafan? Bapak sudah? Saya sudah siapkan 1 tas, ada di kamar. Saya kasih tahu istri saya, kalau saya mati, ini kain kafannya, jangan beli di tempat yang lain. Kalau kebetulan saya ceramah ke Papua, ninggal di Papua, jenazahnya nggak usah bawa pulang ke Pekanbaru. Kenapa? Tiket mayat mahal. Biarkan aja saya dikuburkan di sana bersama saudara-saudara saya di Raja Ampat, supaya kalau nanti mereka besar anak cucu bisa berziarah. Kirim doa dari mana-mana sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Tapi yang perlu kita persiapkan, banyak orang persiapan untuk menjelang pensiun. Umur berapa Pak? Umur 59 Pak Ustadz. Pensiun umur berapa? 60. Persiapan pensiun sudah siap Pak Ustadz. Saya tahu dulu waktu masih kerja aktif, gaji masih full. Ada uang tunjang, uang sikut, uang tendang, uang sundul, uang tanduk. Sekarang sudah mulai berkurang. Tapi saya sudah siapkan bekal Ustadz. Saya sudah siapkan kos-kosan 100 pintu. Sudah siap semua Pak, baru pintunya aja. Mau pergi ke Mekah 11 hari umroh, persiapannya luar biasa. Sampai di Madinah, mendarat pesawat landing, ditahan sama polisi. Kenapa? Ini kopernya datang anjing herder, mau disangka narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Persiapan mau berangkat haji 40 hari, siap luar biasa. Pakaian musim dingin, pakaian musim panas, sepatu, kaos kaki, sampai minyak angin, sakit kepala, obat mencret, demam dan panas dingin. Tapi persiapan di alam kubur tidak disiapkan. Maka ketika kita meninggal dunia, rumah kita dibagi-bagi. Ibu dapat berapa? Ibu dapat harta gono gini. Apa artinya? Aku begono, kau begini. Yang dulunya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, buah hati belayan jiwa, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu meninggal dunia, mereka hanya nunggu kita 4 bulan 10 hari Pak. Setelah itu mereka pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Mereka udah mulai senyum sekarang. Ustaz Abdul Somad ini jangan diundang lagi ke Kendal. Kenapa? Dia ini ustaz provokator.
Merusak kemesraan kita, Papa. Saya boleh nanya, Bu? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Saya nggak ada niat jahat, Pak. Saya cuma mau ngasih tahu nasib kita ini, bahwa yang kekal abadi, nama kita di KTP dicoret di kantor KPU. Kenapa? Karena KPU itu DPT, daftar pemilih tetap, bukan daftar pemilih tuyul. Nama kita di KK dicoret kalau sudah meninggal. Kenapa? Karena KPU itu DPS, daftar pemilih sementara, bukan daftar pemilih setan. Yang udah mati pun ikut nyoblos. Nama kita di KK hilang, nama kita di paspor hilang, nama kita yang ada di STNK BPKB hilang. Begitu kita meninggal, STNK BPKB dibawa kantor Samsat, di kantor Samsat diganti nama pembeli baru. Kenapa? Karena polisi nggak mau nangkap almarhum. Nama kita yang ada di surat tanah hilang di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau Tuan pergi ke Mekah, belikan saya cincin swasta. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru Kendal ini dihadiri angsa. Masya Allah, sampai hilang bahan ceramah saya. Nama kita yang ada di surat nikah hilang, berganti nama orang lain. Yang kekal abadi adalah tanah wakaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tolong Bapak protokol juru lelang, kalau sudah mulai masa lelang kasih tahu saya. Kalau sudah kelihatan mana ibu-ibu yang sudah mau ngeluarin tas yang isinya di dalam ada anting, gelang, rantai, semuanya. Saya waktu hadir di Mesir acara penggalangan dana untuk Palestina, tiba-tiba panitia bawa karung beras. Itu saya lihat dengan mata kepala, orang Mesir ngeluarin gelang, cincin, anting semua. Kabarnya di Kendal gitu juga. Nanti kita lihat ya. Ibu punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki, kalau ditimbang setengah kilo, tiba-tiba nanti malam mati. Kira-kira itu sing jigo siapa? Terus untuk apa mereka ambil? Jangan suudzon. Itu akan mereka pakai untuk beli kebun, buka ruko, bisnis. Setelah uangnya banyak, ya rapi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang hidup dan mati, maka ketika manusia meninggal dunia, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, yang tetap mengalir sampai hari kiamat, diantaranya adalah shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi, sedekah yang dikeluarkan ketika masih sehat. Kenapa disyaratkan sehat? Karena kalau orang sudah meninggal dunia, memang dia mau berikan segalanya, tapi yang berlaku hanya sepertiga. Namanya wasiat. Wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau lagi sedang sehat, selesai tausiah langsung datang ke pengurus Muhammadiyah. Saya terharu dengan ceramah Ustaz Somad. Maka itu ada tanah kosong yang di sana, saya wakafkan semua. Tanah siapa Pak? Embu. Ya raiso. Tanah yang bisa diwakafkan itu tanah milik kita. Saya ketika cerita tentang wakaf, Bapak Ibu semua akan meninggal, Bapak akan meninggal, mati dimakan cacing tanah, hartanya diambil ahli waris. Langsung datang orang menyerahkan, ini tanah wakaf, kami pun akta ikrar wakaf. Saya serahkan tanah ini wakaf lillahi ta'ala. Allahu Akbar, nangis haru. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ternyata tanah ini tumpang tindih, pemiliknya 5. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu tanah yang kemarin yang diwakafkan ternyata bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustadz, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Memang wajah Ustadz Somad ini penuh masalah menghadapi umat yang bermasalah. Tapi kalau saya lihat di Kendal, kita di Kendal sekarang.
Ustaz kok tahu Kendal? Ada tulisannya. Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Tapi di Kendal nih kalau saya lihat wajah bapak-bapak ibu, ini orangnya nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada utang sama sekali. Ustaz tahu dari mana? Senyumnya lepas. Orang kalau ada masalah itu tertahan, dipancing dikit paling. Tapi ini lepas semua. Kalau gini kelihatannya ini tanah yang 1 miliar ini dalam satu majelis ini nampaknya selesai ini insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya. Nanti kita lihat. Kita lembutkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat megang dada? Karena pas ngelihat kotak sodakoh langsung bergetar hati saya. Itu kotaknya wis betul, sudah keluar. Jantung saya tadi normal. Begitu ngelihat kotak sodakoh, apakah Bapak Ibu merasakan perasaan yang sama? Ternyata rasamu juga rasaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jantung kita ini insya Allah sehat. Yang membuat jantung kita ini bergetar nggak sehat itu dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Siapa dulu yang memberikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pembabasan tanah? Apa ini? Souvenir. Saya sangka kain kafan. Kok langsung panitia nyiapkan? Ternyata souvenir untuk yang beli tanah wakaf yang seharga berapa nih Bu? Yang 25 juta. Yang 25 juta dapat souvenir 1, diserahkan oleh Ustadz Abdul Somad, naik ke atas foto dengan senyum terindah. Yang 25. Kalau yang 10? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berwakaf? Kalau bukan karena saya yang berwakaf untuk Masjid Muhammadiyah, maka ini masjid nggak selesai. Tidak berwakaf pun kita, masjid ini akan tetap selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa kita berwakaf? Kita bukan nolong masjid, Besti. Kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalau kita wakafkan jalannya pinggir jalan, masjidnya jalan lintas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, doa, tahajud. Kalau bahasa kampung saya 24 hours, 24 jam orang akan lalu lalang, nggak pernah berhenti. Ini mobil banyak parkir. Walaupun nggak semuanya sholat, banyak juga yang mampir masjid. Keterangan ngising. Mampir ke masjid, walaupun cuman ke toilet, numpang pipis, tapi insya Allah yang mewakafkan tanah dapat amal jariah. Kenapa? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusannya pada hari akhirat. Tidak ada urusan yang paling sulit, paling susah, paling payah daripada nahan pipis dan BAB. Bayangkan orang yang udah mau hampir mencret, tiba-tiba langsung ngelihat masjid, langsung mampir, langsung buar, meledak bom atom Hiroshima Nagasaki. Setelah itu dia berdoa pada Allah, ya Allah, sebagaimana lepasnya ujianku tadi, begitulah lepasnya orang yang dapat mewakafkan tanah, maka dimudahkan Allah urusan kita semua insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di lilit utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Oke. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh diberikan jodoh yang terbaik, soleh solehah. Banyak juga yang belum nikah. Tapi saya lihat yang bilang amin udah punya anak 3.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita berwakaf? Yang pertama, bukan nolong masjid, tapi menolong diri kita sendiri. Yang rajin baca Quran 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam 1 kali, 1 tahun hatam 12 kali. Ninggal, apakah kalau sudah ninggal kita bisa baca Quran? Enggak. Ustaz Somad ninggal terus duduk baca Quran, lari kabeh. Semua orang akan melayu kabeh. Maka yang menolong kita adalah tanah wakaf yang mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Itu yang pertama, alasan kenapa kita berwakaf. Yang kedua, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Ibu yang tidak kena tenda merasa panas nggak? Saya aja yang pakai tenda ngerasa panas. Apakah karena bawaan baju baru? Nggak tahu ya. Kalau pergi ke Pulau Buru, jangan lupa bawa kipas. Memang bawaan baju baru rasanya sedikit panas. Nah, sampai mana tadi? Bahwa nanti di padang mahsyar nggak ada tenda, nggak ada atap, nggak ada rumah. Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Semeru, semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke telapak tangan, mau. Makanya kalau ada orang Kendal yang sombong, yang angkuh, sampean kenes hidup. Ambil bulu kambing, mau. Apa yang kau sombongkan di atas dunia ini? Gak ada. Lalu kita bernaung di padang mahsyar itu di mana? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah kok somat? Sodaqah. Semua orang akan bernaung di bawah sedekah wakafnya. Jadi kalau wakafnya itu sekitar 5 juta, ya mungkin naungannya nanti di padang mahsyar ya kayak tenda ini lah. Ya, kalau yang 50.000 itu payung. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz kardus. Kalau yang 25 juta beton. Nah, nanti kalau Bapak AC 100. Nanti kalau Bapak Ibu ngelihat ada di padang mahsyar ada yang nyantai, itu yang paket ini. Nyantai ya. Kenapa? Karena beton. Nanti kita akan lihat. Ada mungkin sebagian yang takut riya, takut dia nggak mau di hadapan. Saya maunya di belakang aja Ustaz Somad, saya segan dilihat orang. Ya nggak apa-apa Pak, nanti ke belakang. Berapa Pak? 500.000. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tolong wakaf Masjid Muhammadiyah? Saya bukan nolong masjid, nolong diri saya sendiri. Kenapa kamu wakaf ke masjid 25 juta? Karena saya mau di akhirat dapat tenda nggak kepanasan. Sebagaimana kita tidak kepanasan sekarang, maka di padang mahsyar pun nanti kita juga nggak kepanasan insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, kalau saya ngomong jelas atau nggak jelas? Atau terlalu cepat? Saya pernah ngomong selesai tausiah datang ibu-ibu, Ustaz ngomongnya terlalu cepat. Sejak itu saya mulai pelan. Assalamualaikum. Seperti tape recorder habis baterai. Tapi bahasa saya mudah dipahami kan? Soalnya pernah juga selesai tausiah, kenapa Bapak Ibu nggak berwakaf? Soalnya tadi Ustaz ngomong seperti kumbang dalam kayu. Yang ketiga, kenapa kita mesti berwakaf? Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada orang yang lututnya bernanah berkudis nggak sembuh-sembuh. Datang ke rumah Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Salaf 3 abad pertama. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, apa obatnya lutut saya bernanah? Imam Abdurrahman bin Mahdi nanya, sudah makan obat? Sudah, semua dicoba. Lalu beliau sholat sunat 2 rakaat. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW,
dawu mardakum bis shadaqah, obati dengan sedekah. Coba kamu sedekah sumur, digali sumur di tempat orang yang sulit air, setelah itu airnya muncul, airnya dipakai mandi, wudhu, sholat, minum, makan. 1 bulan lututnya sehat, nanahnya kering. Menurut logika akal, apa hubungan lutut dengan sumur? Tapi bagi orang yang bertauhid mudah. Yang mendatangkan penyakit siapa? Allah. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Maka Allah yang memberikan kesembuhan dengan perantaraan doa orang masyarakat yang ada dapat air sumur. Mereka berdoa, ya Allah yang mewakafkan sumur ini, berikanlah kesembuhan, sehat. Lalu kemudian ada seorang bapak-bapak cerita ke saya, Ustaz Somad, ya, istri saya kena penyakit, nauzubillah, mudah-mudahan nggak ada ibu yang kena. Kalau udah kena mudah-mudahan sehat. Kista sebesar uang logam di rahim, mohon maaf. Lalu apa obatnya? Kata dokter mesti diangkat kistanya, tapi resikonya kalau kistanya diangkat, rahimnya ikut diangkat, dan kalau sudah rahimnya diangkat nggak bisa hamil. Mendengar itu istrinya nangis karena nggak bisa hamil. Suaminya senyum. Istrinya ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sodaqah. Sodaqah, 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 sodaqah. Setelah itu dia pergi lagi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, USG dilihat, USG dilihat, kecil mengecil mengkerut, hilang. Lalu ditanya, berobat apa? Enggak ada. Tapi kami ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sodaqah. Akhirnya kistanya hilang. Lalu kata dokter, ibu nggak perlu operasi, nanti bisa hamil, punya anak lagi. Istrinya senyum, suaminya nangis. Sekarang ibu kan senyum semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Gharaib wa Taraib ditulis oleh Syekh Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir, ada orang yang kena penyakit, pergi ke Amerika nggak sembuh-sembuh. Lalu kata dokter, kamu pulang aja ke rumah, makan enak, tidur enak. Ibu, bapak, nanti kalau punya penyakit, tiba-tiba dokternya ngomong makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut nggak lama lagi sudah sampai. Penyakit nggak ada obatnya. Akhirnya dia pulang, dia sodakoh, 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 wakaf, wakaf. Setelah itu datang lagi ke Amerika, cek, sehat walafiat. Dokternya heran pas nanya, kamu makan apa? Terapi apa? Terapi Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Mudah-mudahan yang sehat-sehat tetap diberikan Allah dalam kesehatannya. Yang ada penyakit-penyakit dengan sedekah ini diangkat Allah segala penyakitnya, insyaallah. Yang keempat, kenapa kita berwakaf? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in, setiap orang di bawah naungan sedekah ketika masih hidup. Jadi kalau ibu, man yaksu kiswatan, siapa yang bersedekah kain, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, perlindungan Allah sampai kain itu lapuk. Jadi kalau mau tidak lapuk, tidak hilang, tidak busuk, yang paling bagus adalah wakaf tanah. Karena tanah sampai hari kiamat la yuhabu, gak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yubahu, tidak bisa diperjualbelikan. Namanya tanah wakaf. Itulah yang akan kita bebaskan nanti. Maka insya Allah selama tanah wakaf itu masih ada dipakai untuk masjid, maka insya Allah kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hati yang risau, yang panas, yang gundah gulana, yang sudah mulai ingin berwakaf tapi masih ragu-ragu, maka dikuatkan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Kadang dalam hati itu ada berbisik, sedekah apa enggak? Wakaf apa enggak? Wakaf apa enggak? Jangan wakaf dulu anaknya masih sekolah, jangan wakaf dulu anaknya masih kuliah, jangan wakaf dulu anaknya mau nikah, jangan wakaf dulu cucunya mau lahir, jangan wakaf dulu. Kalau ada di dalam, usir dia dengan zikir. Tapi kalau yang ngomong itu teman di sebelah, itu langsung aja takbir sebelah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang disimpan, bakhil, medit, kikir, begitu meninggal dunia uangnya tinggal. Saya nggak bisa ngasih cash Pak Ustadz, saya ngasihnya pakai QRIS. Tinggal keris, tinggal pakai scan. Cari mana scan keris, langsung setelah itu transfer ke nomor rekening Muhammadiyah. Pencet, habis mencet, yo nangis. Sampean nangis kenapa? Tangi. Kamu nangis kenapa? Rupanya salah ketik. Rencana mau ngetik 5. 100.000 terketik 6, 1 juta. Misal. Ini kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu, ini minimal paling dikit satu orang ini tabungannya 100 juta nih di bank. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. 100 juta ini per orang satu bank minimal. Tiba-tiba tertransfer untuk pembebasan tanah, tertransfer 1 juta. Berarti yang tinggal di bank berapa? 99. Tiba-tiba malamnya meninggal. Pertanyaannya, yang dibawa mati berapa? 1 juta itulah yang dibawa mati. Itu pun karena salah transfer. Yang tinggal di bank berapa? 99 diambil ibu semua. Betul Bu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mati masuk liang lahat ditanya sama malaikat, "Kamu mau hidup lagi?" Mau. Berapa lama? 1 menit? Nggak bisa. 1 detik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah aku hidup walaupun 1 detik. Kalau kamu bisa hidup 1 detik, kamu mau apa? Fa'as-saddaqa, saya mau bersedekah. Nggak ada orang mati ketika ditanya mau hidup lagi, mau. Kalau dikasih hidup mau apa lagi? Mau haji, enggak. Mau jihad, enggak. Mau kawin lagi, enggak. Yang mau di apa? Fa'as-saddaqa, mereka mau bersedekah. Kenapa mereka mau bersedekah? Karena pahala sedekah cash sebelum masuk surga. Kalau haji nanti al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Tapi sedekah wakaf langsung di alam kubur ngalir 24 jam sampai hari kiamat. Betapa beruntungnya orang yang menyelesaikan pembangunan masjid kita. Masjid apa ini? Masjid At-Taqwa. Dan satu lagi juga Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ya Pak Haji, doakan saya supaya selesai bangun masjid. Saya ketemu sama bapak-bapak udah tua. Berapa masjid Pak Haji yang sudah bangun? 99 rencananya Pak Ustadz. Saya ketemu lagi sama bapak-bapak, umurnya 85 tahun. Apa resep bapak umur 85 tahun? Saya ada satu doa Ustadz. Apa doanya Pak? Ya Allah, matikan saya setelah masjid ini selesai. Terus masjidnya nggak saya selesaikan. Sampai sekarang masih hidup orang. Dan saya nggak pernah selesaikan masjid. Maksud Pak Haji gimana? Saya bangun satu masjid. Ketika masjid ini udah mau selesai, saya bangun lagi yang baru. Nanti yang ini udah mau selesai, saya bangun lagi dan saya berdoa, ya Allah, matikan aku kalau masjid ini udah selesai. Ini Bapak Ibu boleh juga tiru. Saudara yang dimuliakan Allah, ternyata manusia ini ada saja caranya untuk ngakal-ngakali Allah. Apa boleh begitu Pak Ustaz? Nabi sedang di dalam rumah, lalu datang sahabat mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Nabi sedang bertamu ke rumah sahabat. Nabi di luar, sahabat di dalam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu dari tadi ada di dalam? Ada ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak nyaut sekali? Saya mau dapat salam 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah, dia dapat salam 3 kali, rahmat 3 kali, barokah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sudah dapat salam berapa kali? Dari protokol, dari tokoh masyarakat, dari qori, dari Ustaz Somad. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat suamimu dari pelakor. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu, mengasih sayangimu. Wabarakatuh, barokah hartamu sehingga bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Barokah anakmu menjadi anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Barokah rezekimu sehingga dengan rezekimu itu kau bisa menyantuni anak yatim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dapat selamat, rahmat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kelima, untuk apa kita bersedekah ini? Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang membebaskan tanah Masjid At-Taqwa, berilah dia ganti. Saudara-saudara kita tadi yang ketika saya datang, saya dengar ada lelang dan yang sudah menyiapkan untuk lelang 25 juta, maka malaikat mendoakannya, berilah dia ganti. Amin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah, tidak wakaf? Ketika lewat kota, pura-pura. Ketika dibangunkan, kamu nggak ngisi. Waduh, dompet saya tinggal. Itu katanya tinggal tuh bawa dompet 2.000 untuk parkir. Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat mendoakan yang bakhil, yang pelit? Allahumma timumsikan talafa. Orang yang bakhil, binasakanlah dia ya Allah. Bukan saya, itu Allah yang kirimkan malaikat. Dan malaikat itu nggak berdosa. Malaikat kalau ngomong pasti makbul. Makanya yang nggak bersedekah, saya bukan nakut-nakuti, lihat aja nanti pas pulang. Biasanya awal-awalnya pertama sendal hilang, habis itu nggak jauh helm hilang, terus nggak lama setelah itu istri hilang. Mudah-mudahan semuanya selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, ini Ustaz nyampaikan sampai yang keberapa ini? Sampai panitia ngasih tahu lelang. Masih lama nih panitia. Yang keenam, kenapa kita mesti bersedekah? Sebab ada 3 orang sahabat Nabi terjebak di dalam gua. Tahu gua? Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Gua lubang batu di gunung. Dia datang hujan gerimis, dia pun masuk ke dalam gua. Nunggu hujan berhenti, tiba-tiba batu bergelinding dari atas menutup pintu gua. Tup. Terkunci. Gak bisa miss call, zaman dulu belum ada handphone. Bisa mati lapar dalam. Maka mereka bertawassul kepada Allah. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Yang pertama, ya Allah, saya punya pembantu. Pembantu saya mau gajian, gajinya saya pegang. Dia nggak muncul-muncul, pergi nggak pulang-pulang. Mungkin nama pembantunya Toyib. Mohon maaf Pak Toyib yang akhirnya uang gajinya saya belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak banyak. Setelah sekian tahun dia datang. Lalu saya panggil dia. Pembantu, kene, sini sebentar. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Ada apa bos? Dulu kamu pergi nggak ngambil uang gaji kan? Iya. Gajimu saya belikan kambing. Iya. Itu kambing. Oh mohon maaf, tersinggung. Itu kambing semua punya kamu. Itu kambing semua punya kamu. Lalu pembantunya ngambil kambing podo kabeh, habis semua, nggak disisakan satu pun. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, pembantuku itu mengambil kambingku semua, satu pun nggak ada yang dia sisakan. Parah juga pembantuku itu. Kalau memang aku ikhlas karena engkau sedekah ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua, tapi masih belum bisa keluar karena terbukanya hanya sedikit.
Yang kedua, berdoa dengan tawassul. Ya Allah, setiap saya pulang ke rumah, saya bawa susu kambing, istri saya kelaparan, anak saya nangis, tapi saya tidak beri istri dan anak saya. Saya tunggu sampai ibu ayah saya bangun. Saya pulang, ibu ayah saya sudah tidur. Orang zaman dulu bapak ibunya cepat tidur, beda sama bapak ibu sekarang karena nonton Real Madrid Barcelona. Besok pagi dia bangun, saya kasih susu ke ayah saya, ke ibu saya. Setelah mereka minum, baru sisanya saya kasih istri dan anak saya. Kalau memang bakti saya ini bisa mengabulkan doa, bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka sedikit, tapi masih belum bisa lewat. Maka yang ketiga, karena mereka bertiga di dalam berdoa, ya Allah, saya jatuh cinta dengan sepupu saya. Maaf, kami hampir melakukan perbuatan zina. Begitu kami hampir, saya tidak jadi melakukan karena saya takut kepadamu ya Allah. Kalau rasa takut ini pun bisa dijadikan tawassul, maka bukakanlah pintu gua. Pintu gua pun terbuka, mereka bisa lewat. Seandainya kita orang yang keempat di gua itu, lalu apa amalan yang bisa kita panjatkan kepada Allah dengan tawassul? Moga-moga yang bisa kita panjatkan adalah, ya Allah, saya pernah membebaskan tanah Masjid At-Taqwa Kendal, maka bukakanlah pintu gua ini. Mudah-mudahan begitu hendaknya. Amin. Tapi pernah saya tanya, seandainya kamu orang yang keempat, apa amal kamu? Ya nggak perlu Pak Ustadz, kan pintunya udah terbuka. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang yang mau beramal itu perlu 1000 dalil. Tapi orang yang tidak mau beramal nggak cukup 1 dalil, karena dia sudah punya 1001 dalil. Orang mau beramal nggak perlu dalil, tapi orang yang nggak mau beramal dia punya 1001 dalil, berdalih untuk tidak beramal. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang beramal, insya Allah. Amin. Yang ketujuh, kenapa kita mesti bersedekah, berwakaf? Sebelum Ustaz jelaskan sedekah wakaf, apa bedanya sodakoh, zakat, wakaf, infak? Kalau wajib namanya zakat. Zakat emas 85 gram yang dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat uang 85 gram, 1 gram 1 juta, 85 juta. Kalau zakat kambing 40 ekor keluar 1 kambing. Kalau zakat onta 5 ekor onta keluar 1 kambing. Nah, kalau zakat ini yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak. Infak itu infak duit, infak makanan. Kalau di bawah infak lagi adalah sodakoh. Ini yang paling bawah. Sodakoh ini nggak mesti benda. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah temanmu sodakoh. Jadi kalau nggak bisa ngasih semen, senyum aja setiap ketemu orang. Makanya kotak itu jangan ditulis kotak sodakoh, tulis kotak infak. Karena kalau kotak sodakoh lewat, itu pas lewat. Yang paling ringan sodakoh. Tabassumika fi wajhika akhika sodakoh. Likulli sulama minkum sodakoh. Ngangkatkan meja sodakoh. Likulli tasbihatin sodakoh. Subhanallah. Likulli tahmidatin sodakoh. Alhamdulillah. Likulli takbiratin sodakoh. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Zakat, infak, sodakoh. Lalu wakaf. Wakaf mesti ada 4 rukun. Yang pertama, bapak yang berwakaf. Yang kedua, pengurus masjid yang nerima wakaf. Yang ketiga, ada ijab qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk bangun masjid. Saya terima kata nazir pengelola wakaf. Ada yang diwakafkan tanah, yang sekarang dalam bentuk uang yang akan dibelikan ke tanah. 4. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang diwakafkan, ijab dan qabul. Maka wakaf nggak bisa pakai kotak. Nggak tulis kotak wakaf. Ini nggak bisa, karena orang nggak berakad dengan kotak. Belum pernah saya ketemu orang akad, wahai kotak, aku wakafkan uang ini. Lalu kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Kenapa kita nggak bisa berwakaf dengan mesin?
Karena mesin tidak ada niatnya. Mesin nggak bisa berniat. Yang bisa berniat itu manusia. Sedangkan yang membedakan amal bukan amal adalah niat. Innamal a'malu binniat. Segala amal itu diawali dengan niat. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, kenapa kita perlu bersedekah? Karena sedekah artinya benar. Shadaqallahul azim. Sedekah benar. Kalau memang benar kamu mencintai anak saya, mana buktinya? Sedekah. Sedekah artinya mahar. Anak laki-laki yang sering datang ke rumah ibu mengunjungi anak gadis ibu, besok tulis di depan pintu. Kalau memang kau jantan perkasa, jangan cuma datang bawa mawar, tapi datang bawa mahar. Apa bukti cintamu benar? Mahar. Mahar sedekah. Sedekah maha benar. Sedekah benar cintanya untuk nikah. Sedekah bukti benar imannya kepada Allah. Apakah Bapak Ibu beriman kepada Allah? Takut sedekahnya keluar. Maka beriman saya. Mana buktinya? Di ujung lidah, di tepi bibir, gombal. Maka iman yang benar adalah dia tunjukkan dalam bentuk sedekah. Maka di bab benar semuanya, pintu besarnya ibarat rumah, dia adalah sedekah. Nama rumahnya rumah sedekah, tapi di dalam rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada pekarangannya. Nama rumahnya sedekah, di dalamnya ada kamar zakat, ada kamar infak, ada kamar wakaf. Sampai di sini jelas? Kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu ceramahnya nggak jelas, berarti perlu pakai kacamata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut yang ke-9. Apa yang membuat kita ini perlu bersedekah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang bersedekah, berwakaf, berinfak, berzakat, kamathali habbah, seperti menanam satu biji. Ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Kendal ini subur atau tandus? Saya yakin Kendal ini subur. Mana buktinya? Di atas pentas tanaman menghijau. Luar biasa. Beginilah suburnya tanaman. Begitu dia tumbuh 1 biji, tumbuh 7 cabang. 1 cabang ada 100 biji, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah lebih banyak karunia-Nya. Mudah-mudahan Allah memperbanyak karunia untuk kita insyaallah. Amin. Ustaz Somad ini ngomong sedekah. Ustaz Somad sendiri ada yang sedekah. Saya buat pondok namanya Ma'had Az-Zahra. Ustazah Fatimah yang ngurus. 1 tahunnya SMP kelas 1, kelas loro, kelas telu, selawi. 25 orang gratis 75. Yang SMA-nya selawi 75. 75 tambah 75 150. Dari mana uang ngasih makan santri 150? Dari uang YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau nonton video Ustaz Somad, Ibu kan sering nonton, Bapak nonton pas malam mau tidur. Habis itu saya yang nonton Bapak Ibu sampai subuh. Habis subuh wis tak bangun tidur, Ustadz masih ceramah juga lagi. Itu duitnya semua masuk ke rekening yayasan. Saya nggak ngambil. 1 bulannya sekitar 100 sampai 120 juta. Habis untuk beli beras, beli minyak, gaji guru, bayar listrik, bayar lampu, dan lain sebagainya. Jadi walaupun Bapak Ibu nonton ceramah, sebenarnya Bapak Ibu sudah membantu pesantren. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Kenapa Ustadz jelaskan ini? Supaya jamaah ini tahu. Apalagi ada yang suka fitnah-fitnah saya. Itu Abdul Somad tuh beli mobil tuh dari duit YouTube itu. Kamu kok tahu dari mana? Saya dengar bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
saya mau nyampaikan ini supaya jangan sampai ada orang ngomong, Ustaz Abdul Somad tuh ngomong aja sedekah, jangan sampai dia nggak pernah sedekah. Ada, tapi insya Allah kita bersama-sama. Kalau sendiri terasa berat, tapi kalau kita bersama terasa ringan. 1 miliar nampaknya berat, tapi kalau kita bersama-sama ramai-ramai, saya yakin dan percaya selesai acara ini lunaslah tanah ini insya Allah. Amin. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon bersimpuh kepada Bapak Ibu, tolonglah habis acara ini lunas. Soalnya kalau enggak, ini saya mempertaruhkan harga diri nama Abdul Somad. Bisa ya insya Allah ya. Dari bunyinya lemas badan saya. Ini Ustaz jangan ngomong gitu. Ini jamaah ini orangnya ikhlas-ikhlas, tawaduk, ngomongnya memang begitu. Tapi insya Allah selesai acara ini lunas masjidnya. Bersama kita di Masjid At-Taqwa, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Ibu kalau ninggal nanti mau masuk surga sama Bapak? Bapak mau masuk surga sama Ibu? Saya pernah tausiah, bukan di Kendal, di tempat lain. Ibu mau masuk surga sama Bapak? Melu. Bapak mau masuk surga dengan Ibu? Loh, saya heran. Selesai acara tausiah, ada satu bapak-bapak nanya, Ustaz Somad, ya, saya kalau meninggal apa masuk surga ketemu istri saya lagi? Iya, saya bilang. Terus dia lama meneng. Terus saya tanya, Bapak kok diam kenapa? Masa ketemu lagi Pak Ustaz? Di dunia aja saya udah nggak tahan Pak Ustaz. Bapak nggak tahan kenapa? Saya bilang, saya Pak Ustaz setiap per jam ditanya, Bapak di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, gaji mana. Terus dia tanya lagi, kain sarung yang ada di tas itu sudah dipakai sholat apa belum, baju putihnya dipakai sholat atau belum, pecinya. Saya bilang itu bukan istri Pak. Terus itu bidadari surga. Bapak ada yang begitu? Bapak sedang berada di rumah surga, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ibu-ibu begitu semua? Ngaku semua mereka. Bapak jangan takut, jangan sedih. Bapak jangan jadi istri yang merasa penuh penderitaan bersama istri. Bapak jangan jadi suami yang ketakutan. Sekarang banyak suami takut, namanya isti, ikatan suami takut istri. Kalau ada suami yang selalu merasa menderita, tertekan, saya khawatirnya nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami tertekan. Saya pernah ditanya sama jamaah, Ustaz Somad, iya, gimana kalau suami itu tertekan waktu hidup? Saya bilang suami yang tertekan menderita, itu nanti kalau dia mati, itu dia nanti pas dikubur nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas malaikat ngomong azab, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab, karena udah terlalu azab di dunia. Bapak sama ibu nggak bisa bersama kalau tidak punya visi misi yang sama. Ibunya mau sedekah, kata bapaknya jangan. Bapaknya mau sedekah, kata ibunya sayang. Tapi kalau kalian sama-sama ingat mati, ingat bahwa dunia sementara, ingat bahwa kita akan menghadap Allah, barulah jadi 25 juta per paket. Jangankan itu, lebih dari itu pun bisa. Yang ditawarkan panitia 25, bisa saja satu bapak beli 3 paket, 4 paket, dan saya ambillah semuanya. Semua karena Allah. Tapi bukan berarti yang bayar ngambil naik ke atas bukan karena Allah. Semuanya karena Allah, karena kita berangkat ini lillahi. Tapi katanya Pak Ustadz jangan riak. Lewat kotak di depan, uang sudah kita pegang 100.000. Kenapa kamu nggak jadi masukkan ke kotak? Saya takut riak. Nggak jadi memasukkan sedekah karena takut dipuji orang, namanya riak. Nggak jadi masukkan karena takut dipuji, riak. Memasukkan duit ke kotak biar dipuji orang, apalagi ngasih kamera ke kawan, tolong live. Nanti pas kotaknya lewat kasih tahu ya. Pakai slow motion lagi. Kalau sudah lewat kotaknya, gimana bro? Mohon maaf lupa mencet, ulang sekali lagi.
Nggak jadi sedekah karena takut ria, itu adalah ria. Jadi sedekah biar supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang benar itu bagaimana? Laksanakan saja lewat kotaknya, masukkan saja, ada lintasan dalam hati istighfar. Beli satu paket 25 juta, ambil hadiah souvenirnya, naik ke atas, foto, cetak, tempel di dinding rumah. Nanti kalau anaknya nanya, papa, ini gambar apa? Ini gambar dulu waktu pembebasan tanah 25 juta, supaya saya mengajarkan kamu dan anakmu, istrimu, kamu juga melakukan yang sama. Itu papa dengan siapa? Itu souvenir diberikan masjid, diserahkan oleh Ustaz Somad. Ustaz itu kemarin kemana? Ustaz itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin bapak dan ibu melihat itu akan mendoakan. Makanya fotonya nanti dicetak kira-kira sebesar ya baliho itulah. Besar sekali foto saya. Kenapa panitia mencetak besar-besar? Karena mereka tahu Ustaz Somad itu orangnya kurus, jadi dicetak fotonya besar, sampai giginya pun sebesar kampak. Istighfar supaya jangan sampai hati kita rusak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak bisa istighfar yang pakai lagu gitu Pak Ustaz. Ya, istighfar biasa aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya orangnya istighfar itu lebih khusyuk dalam hati Pak Ustaz. Jangan gara-gara mau banyak target 100.000 lalu bunyi istighfarnya nggak jelas lagi, seperti dapat gorengan panas. Allah. Mudah-mudahan istighfar kita termasuk istighfar yang diberikan Allah balasan 3. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Berikutnya yang ke 10, yang terakhir. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? 10 manfaat wakaf. Apa aja yang 10? Enggak ingat. Yang nggak ingat jangan berkecil hati. Itu ada kamera di belakang pakai tiang, ada 4, di sini ada 5. Mohon maaf, itu kamera hidup kan? Mereka udah kasih. Oke, Pak Ustaz. Karena di beberapa tempat saya pernah tausiah ada kamera, saya tanya, mohon maaf deh kamera, mohon maaf Pak Ustaz, ini mati semua. Terus ini dipasang untuk apa? Gaya-gaya aja. Orang Kendal, Kecamatan Boja tidak mau gaya-gaya. Mereka beramal karena lillahi ta'ala. Lalu kenapa kita bersedekah? Untuk apa kita bersedekah ini? Karena Allah Ta'ala sedang menguji kita. Ada yang diuji dengan matanya, diberikan Allah kesabaran. Ada yang diuji dengan sakitnya, meninggal, bangkrut. Tapi ada orang yang diuji dengan harta. Diuji dengan harta itu bukan berarti fakir miskin. Fakir miskin diuji ketidakadaan harta, sabar. Tapi orang yang diuji punya harta, disitulah banyak orang yang tidak lulus. Orang kaya dengan orang miskin yang banyak lulus, yang miskin apa yang kaya? Yang miskin banyak yang sabar. Tapi yang kaya, disitulah dia gagal. Waktu miskin, waktu susah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud di Mesir. Begitu sudah mulai rezekinya lancar, setahun ketemu cuma sekali Idul Adha, mau ngambil kupon daging kurban. Sholat Jumat masbuk terus, khotib sudah selesai turun pada qamati sholah baru maju ke depan. Itu pun bawaan. Tapi begitu manusia dalam keadaan susah, miskin, melarat, makanya ini adalah ujian. Banyak orang tidak lulus ujian kaya, tapi lulus ujian miskin. Maka saya yakin dan percaya, saudara-saudara saya di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini, insya Allah lulus dengan ujian harta ini.
harta itu hanya sampai di ujung jarinya, di tanda tangannya, di transfernya, tidak sampai masuk ke hatinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 10 berkah daripada manfaat bersodakoh, berwakaf, berinfak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati dan kelapangan rezeki. Ada orang yang rezekinya lapang, hatinya sempit. Ada orang yang hatinya lapang, rezekinya sempit. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu ini semua, hatinya lapang, rezekinya lapang, kantongnya pun lapang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke panitia. Saya duduk menunggu, nanti dipanggil ke atas untuk penyerahan dan foto bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara ini dan kita mendapatkan amal jariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.